Wah, wah, wah. Resmi hari ini, John Herdman umumkan sosok yang pantas jadi asisten lokal Timnas Indonesia. Kira-kira siapakah? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini baru super top Marco Top. Juara Piala AFF 2026 bukan mimpi. Ini dia alasan Persib Bandung kontrak Dion Marks. Kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. John Herdman akhirnya umumkan sosok yang pantas jadi asisten lokal Timnas Indonesia. Pengumuman terbaru dari pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, kembali menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Kali ini bukan soal taktik atau pemanggilan pemain, melainkan mengenai sosok asisten pelatih lokal yang hingga kini belum juga diumumkan. Situasi ini terasa mengejutkan bagi sebagian fans Garuda, mengingat ekspektasi besar langsung dibebankan kepada Herdman sejak ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong. Di balik sikap kehati-hatiannya, Herdman secara tidak langsung mengakui bahwa membangun Timnas Indonesia bukanlah pekerjaan sederhana. Bahkan, bayang-bayang capaian Shin Tae-yong masih sangat terasa, seolah menjadi standar tinggi yang sulit dilampaui dalam waktu singkat. John Herdman menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru menentukan asisten pelatih lokal. Ia ingin benar-benar selektif demi membangun fondasi kepelatihan yang kuat sejak awal masa jabatannya. Menurut Herdman, memilih staf bukan hanya soal nama besar atau CV mentereng, tetapi juga kecocokan karakter, cara kerja, serta kemampuan memberi dampak langsung kepada tim. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa Herdman sadar betul tantangan besar yang menantinya. Apalagi publik Indonesia dikenal sangat menuntut hasil cepat. Saat ini, Herdman baru didampingi oleh satu asisten, yakni Cesar Meilan, yang secara khusus menangani aspek fisik pemain. Keberadaan Meilan menjadi langkah awal dalam membentuk struktur kepelatihan era baru Timnas Indonesia. Namun susunan staf lengkap, termasuk asisten pelatih lokal, masih belum bisa diumumkan. Herdman menyebut bahwa hal tersebut baru akan disampaikan dalam beberapa pekan ke depan setelah proses evaluasi internal selesai dilakukan. Menariknya, Herdman menekankan pentingnya feedback dari para pemain dalam menentukan siapa yang layak masuk ke dalam tim kepelatihan. Ia ingin menyaksikan langsung bagaimana staf bekerja di lingkungan internal, memahami dinamika tim, serta menggali informasi sedalam mungkin sebelum mengambil keputusan strategis. Pendekatan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang berbasis data dan observasi, bukan sekadar asumsi atau tekanan publik. Jika dicermati lebih jauh, sikap hati-hati Herdman ini bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa warisan Shin Tae-yong tidak mudah dilanjutkan, apalagi dilampaui. Shin Tae-yong memproses Timnas Indonesia dari nol, membangun fondasi fisik, mental, dan disiplin dalam jangka panjang. Banyak pemain muda yang berkembang di eranya, dan identitas permainan mulai terbentuk. Oleh karena itu, wajar jika Herdman merasa perlu menyusun segalanya dengan matang, bukan asal cepat demi memuaskan tuntutan sesaat. Di sisi lain, realitas yang tak bisa dihindari adalah karakter fans Garuda yang menginginkan hasil instan. Setelah pemecatan Shin Tae-yong, ekspektasi publik seolah melonjak drastis. Banyak yang berharap pergantian pelatih langsung membawa lonjakan prestasi. Target besar seperti FIFA Series dan Piala AFF 2026 pun disebut-sebut wajib dimenangkan. Jika target tersebut meleset, bukan tidak mungkin suara John Herdman out akan menggema meski proses pembangunan masih berjalan. Namun menjadi penting bagi fans Garuda untuk tidak terjebak dalam pesimisme. Fakta bahwa Herdman rajin hadir di beberapa pertandingan Liga 1 untuk memantau langsung pemain lokal menunjukkan keseriusannya memahami kualitas dan karakter pemain Indonesia. Ia tidak hanya mengandalkan laporan atau rekaman video, melainkan ingin melihat sendiri kondisi nyata di lapangan. Ini adalah sinyal positif bahwa Herdman berusaha membangun tim berdasarkan kebutuhan real, bukan asumsi. Pada akhirnya, perjalanan John Herdman bersama Timnas Indonesia baru saja dimulai. Tantangan besar, tekanan publik, serta bayang-bayang prestasi pelatih sebelumnya akan selalu menyertai.
Pertanyaannya kini, apakah pendekatan bertahap yang dipilih Hartman akan mampu menjawab tuntutan hasil instan? Atau justru publik perlu bersabar dan memberi ruang bagi proses jangka panjang? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Timnas Indonesia sebaiknya fokus pada proses? Atau memang sudah saatnya menuntut trofi dalam waktu dekat di era John Hartman? Persib Bandung kontrak Dion Marks. Eksodus pemain naturalisasi ke Liga 1 akhirnya kembali terjadi. Kali ini, sorotan tertuju pada sosok Dion Marks, pemain muda berdarah Belanda Indonesia yang resmi berseragam Persib Bandung. Kepindahan ini langsung memantik banyak spekulasi, bukan hanya dari sisi kebutuhan klub, tetapi juga dikaitkan dengan situasi Timnas Indonesia dan citra PSSI yang tengah menjadi sorotan publik. Di tengah kekecewaan fans Garuda usai kegagalan lolos ke Piala Asia U23, kehadiran Dion di kompetisi domestik seakan menjadi angin segar, sekaligus sinyal bahwa federasi mulai menggeser strategi dalam mengelola pemain naturalisasi. Seperti diketahui, wajah PSSI dinilai tercoreng setelah memecat Shin Tae-yong, pelatih yang sebelumnya sukses membawa Timnas Indonesia U23 menembus babak semifinal Piala Asia U23 edisi lalu. Harapan besar sempat disematkan kepada pelatih anyar asal Belanda yang ditunjuk sebagai pengganti. Namun, realitas berkata lain. Timnas Indonesia justru gagal melanjutkan tren positif dan tersingkir lebih awal, membuat publik mempertanyakan arah kebijakan federasi. Dalam konteks inilah, kepindahan pemain-pemain naturalisasi ke Liga 1, termasuk Dion Marks, dianggap sebagian pihak sebagai upaya menyelamatkan wajah PSSI. Masuknya Dion Marks ke Persib Bandung tentu tidak bisa dilepaskan dari ambisi besar Maung Bandung untuk mempertahankan tahta juara Super League 2025-2026. Persib melakukan evaluasi menyeluruh setelah melewati putaran pertama yang penuh dinamika. Dan hasilnya adalah keputusan merekrut bek tengah muda dengan pengalaman Eropa. Dion, yang lahir di Nijmegen pada 29 Juni 2005, telah merasakan atmosfer sepak bola Belanda bersama Akademi Vitesse Arnhem, NEC Nijmegen, hingga memperkuat TOP Os di Divisi 2 Liga Belanda. Rekam jejak ini membuatnya dipandang sebagai kepingan puzzle yang tepat untuk memperkokoh lini belakang tim asuhan Boyan Hodak. Namun, jika ditarik lebih luas, kepindahan Dion ke Liga 1 juga memiliki implikasi strategis bagi Timnas Indonesia. Selama ini PSSI kerap menghadapi kendala saat memanggil pemain naturalisasi yang merumput di Eropa, terutama untuk ajang yang tidak masuk kalender FIFA Matchday seperti Piala AFF. Proses meminta izin klub seringkali menjadi rumit, bahkan berujung pada absennya beberapa pemain kunci. Dengan semakin banyaknya pemain naturalisasi bermain di kompetisi domestik, masalah tersebut bisa diminimalisir. Dalam konteks Piala AFF 2026, situasi ini menjadi sangat krusial. Publik sepak bola Indonesia sudah terlanjur menaruh ekspektasi tinggi, bahkan menyebut juara sebagai harga mati. Setelah serangkaian kegagalan dan polemik di level timnas, PSSI praktis tidak memiliki banyak ruang untuk kembali mengecewakan fans. Kehadiran pemain seperti Dion Marks di Liga 1 diyakini dapat mempermudah proses pembentukan skuad terbaik, karena pelatih timnas bisa memantau langsung performa mereka setiap pekan tanpa harus terhalang jarak dan administrasi. Dari sisi Persib, perekrutan Dion jelas merupakan langkah visioner. Selain untuk kebutuhan jangka pendek menjaga soliditas pertahanan, Persib juga sedang membangun fondasi jangka panjang dengan mengoleksi pemain muda berpengalaman internasional. Karakter Dion yang dikenal tenang, cerdas membaca permainan, serta kuat dalam duel, dinilai cocok dengan gaya permainan fisik dan disiplin ala Boyan Hodak. Statusnya sebagai bagian dari regenerasi Timnas Indonesia U20 hingga U23 semakin menambah nilai strategis transfer ini. Pada akhirnya, kepindahan Dion Marks ke Persib Bandung bisa dilihat dari dua sudut pandang. Di satu sisi, ini adalah langkah ambisius klub untuk terus berada di papan atas. Di sisi lain, ini juga dapat dibaca sebagai bagian dari skema besar PSSI untuk menata ulang ekosistem pemain naturalisasi agar lebih dekat dengan kompetisi lokal. Pertanyaannya, apakah strategi ini benar-benar akan berdampak signifikan terhadap prestasi Timnas Indonesia, khususnya di Piala AFF 2026, atau justru hanya menjadi solusi jangka pendek untuk meredam kritik publik?
Kini, bola ada di tangan Dion Marks, Persib Bandung, dan tentu saja PSSI. Publik menanti, apakah eksodus pemain naturalisasi ke Liga 1 akan berbuah manis atau justru memunculkan persoalan baru? Menurut kalian, apakah langkah ini sudah tepat untuk menyelamatkan wajah PSSI dan mengamankan gelar juara Piala AFF 2026? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Satu persatu pemain naturalisasi timnas Indonesia memilih bermain di liga lokal semakin sulit untuk dianggap kebetulan. Terbaru, Shane Patinama resmi bergabung dengan Persija Jakarta, menambah panjang daftar pemain naturalisasi yang memutuskan melanjutkan karier di kompetisi dalam negeri. Langkah ini langsung memantik diskusi luas di kalangan pecinta sepak bola nasional. Ada yang melihatnya sebagai kemunduran, namun tak sedikit pula yang menilai ini sebagai bagian dari strategi besar PSSI dan John Herdman dalam membangun kekuatan timnas Indonesia ke depan, khususnya menatap target realistis seperti Piala AFF 2026. Jika ditarik lebih jauh, Shane Patinama bukanlah kasus pertama. Sejak awal musim, nama-nama seperti Jordi Amat, Tom Haye, Eliano Reinders, Rafael Struijk, hingga Jens Reven sudah lebih dulu merumput di Super League. Mereka adalah pemain yang lahir dan besar di Eropa, dengan kultur sepak bola modern, namun kini memilih kompetisi lokal sebagai pelabuhan karier. Ini jelas menjadi sinyal bahwa PSSI tidak sekadar mengejar naturalisasi untuk jangka pendek, melainkan mencoba membangun ekosistem yang memudahkan kepentingan tim nasional. Dalam konteks Piala AFF 2026, langkah ini justru terlihat sangat logis. Piala AFF bukanlah agenda resmi FIFA, sehingga klub-klub Eropa kerap enggan melepas pemainnya. Selama ini, masalah izin selalu menjadi momok bagi timnas Indonesia. Pemain yang bermain di Eropa seringkali absen atau datang dalam kondisi tidak ideal karena jadwal yang padat. Dengan para pemain naturalisasi bermain di liga lokal, hambatan tersebut nyaris tidak ada. Klub-klub Indonesia tentu akan lebih fleksibel dan kooperatif ketika melepas pemainnya untuk membela timnas. Bayangkan jika di pertengahan musim nanti, pemain seperti Jay Itzes atau Kevin Dix benar-benar memilih bermain di Liga 1. Secara kualitas mereka sudah terbukti mampu bersaing di level Eropa. Ketika kualitas tersebut dibawa ke kompetisi lokal, bukan hanya liga yang terangkat, tetapi timnas Indonesia juga diuntungkan secara strategis. John Herdman bisa dengan leluasa memanggil pemain terbaiknya tanpa harus bernegosiasi panjang dengan klub Eropa. Dari sisi persiapan, ini jelas memberi keuntungan besar dibanding rival-rival ASEAN. Tak bisa dipungkiri, eksodus pemain naturalisasi ini juga memunculkan pro dan kontra. Sebagian publik menilai para pemain tersebut seharusnya tetap bertahan di Eropa demi menjaga level kompetitif. Namun di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan banyak dari mereka justru minim menit bermain di klub luar negeri. Dalam kondisi seperti itu, bermain di liga lokal yang kompetitif dan mendapat jam terbang reguler justru bisa berdampak positif bagi performa timnas. Jika ditarik ke belakang, fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Ezra Walian, Rafael Maitimo, hingga Diego Michels juga pernah mengambil jalur serupa. Bedanya, gelombang saat ini terasa lebih terencana dan masif. Ini berbeda dengan pemain naturalisasi generasi sebelumnya, seperti Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, dan Mark Klok yang memang sudah lama berkarier di Indonesia sebelum menjadi WNI. Kali ini arah kebijakannya terlihat lebih sistematis dan terpusat. Namun di balik semua rencana besar itu, ada satu bayang-bayang yang tidak bisa diabaikan, yakni kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan-keputusan besar PSSI di masa lalu jelas menuai kritik tajam. Jika pada akhirnya fokus diarahkan ke target juara Piala AFF 2026, maka turnamen ini bisa menjadi ajang penebusan. Juara Piala AFF mungkin tidak seprestisius Piala Dunia, tetapi bagi publik Indonesia, gelar ini bisa menjadi simbol kebangkitan dan pembuktian bahwa arah baru yang diambil tidak sepenuhnya salah. Jika timnas Indonesia benar-benar mampu menjuarai Piala AFF 2026 dengan skuad yang didominasi pemain naturalisasi liga lokal, maka posisi Erick Thohir dan jajaran pengurus PSSI tentu akan jauh lebih aman dari hujatan. Narasi kegagalan bisa bergeser menjadi cerita tentang konsistensi dan strategi jangka menengah. Pada akhirnya, publiklah yang akan menilai apakah langkah ini adalah jalan pintas menuju prestasi atau fondasi kuat untuk masa depan. Kini pertanyaan besarnya adalah, apakah kamu suka
setuju, pemain naturalisasi Timnas Indonesia lebih baik bermain di liga lokal demi kepentingan Timnas, meski harus mengorbankan karier Eropa? Atau justru kamu melihat ini sebagai kemunduran? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena perdebatan ini jelas belum akan berakhir. John Herdman langsung pantau duel Persija lawan Madura United. Kehadiran John Herdman secara langsung di stadion saat laga Persija Jakarta menghadapi Madura United menjadi sinyal kuat bahwa era baru Timnas Indonesia benar-benar dimulai dengan keseriusan. Pelatih anyar skuad Garuda itu tidak menunggu laporan atau sekedar menonton cuplikan pertandingan, melainkan turun langsung menyaksikan atmosfer kompetisi domestik. Langkah ini memperlihatkan bahwa Herdman ingin memahami sepak bola Indonesia dari akar, dari ritme permainan, karakter pemain, hingga tensi laga yang kerap menjadi ciri khas Liga Indonesia. Bagi para pendukung Timnas, momen ini jelas menghadirkan harapan baru bahwa persiapan menuju FIFA Series tidak dilakukan setengah-setengah. Duel Persija Jakarta melawan Madura United sendiri menjadi laga yang ideal untuk dipantau. Kedua tim dikenal memiliki materi pemain lokal yang kuat, dengan gaya bermain yang cukup berbeda. Persija kerap mengandalkan intensitas tinggi dan dukungan supporter yang masif, sementara Madura United dikenal rapi dalam organisasi permainan dan disiplin taktik. Dari satu pertandingan ini saja, Herdman bisa mendapatkan banyak gambaran penting, bukan hanya soal kualitas individu pemain, tetapi juga bagaimana pemain lokal mengambil keputusan di bawah tekanan, berduel secara fisik, serta menjaga konsistensi sepanjang laga. Semua detail kecil ini sangat krusial untuk level internasional. Pemantauan ini tidak bisa dilepaskan dari agenda besar Timnas Indonesia yang akan tampil di FIFA Series pada akhir Maret 2026. Turnamen tersebut akan menjadi debut resmi John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia di ajang internasional. Lawan yang dihadapi pun bukan tim sembarangan, mulai dari Bulgaria yang syarat pengalaman Eropa hingga Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon yang memiliki karakter permainan berbeda. Oleh karena itu, keputusan Herdman untuk menyaksikan langsung pertandingan Super League menunjukkan bahwa ia sedang menyusun puzzle besar, mencocokkan potensi pemain lokal dengan kebutuhan taktik menghadapi lawan-lawan tersebut. Pernyataan Herdman usai peluncuran kerjasama PSSI dengan Kelme semakin menegaskan pendekatan serius yang ia ambil. Ia menyebut proses persiapan berjalan beriringan dengan pemantauan, dan laga Persija kontra Madura United menjadi titik awal penting dalam memahami pemain domestik. Kalimat ini terdengar sederhana, namun maknanya besar. Artinya, tidak ada jalan pintas. Herdman ingin mengenal pemain dari konteks aslinya, bukan hanya dari statistik atau reputasi. Bagi fans Garuda, pendekatan seperti ini patut diapresiasi, karena menunjukkan rasa hormat terhadap kompetisi dalam negeri. Sebelumnya, Herdman juga telah memantau pertandingan Bali United, yang menandakan konsistensi dalam agenda observasi. Ini memperkuat dugaan bahwa pelatih asal Kanada tersebut tengah membangun database pemain lokal secara serius. Ia tidak hanya mencari siapa yang paling populer, tetapi siapa yang paling cocok dengan filosofi dan kebutuhan Timnas. Dalam konteks FIFA Series, pemilihan pemain yang tepat akan sangat menentukan, mengingat ajang ini bisa menjadi tolok ukur awal sejauh mana Timnas Indonesia mampu bersaing di level internasional di bawah komando pelatih baru. Menariknya, Herdman juga mengungkap bahwa dirinya sudah memiliki gambaran mengenai kekuatan Saint Kitts and Nevis, berkat pengalamannya saat menangani Timnas Kanada di zona CONCACAF. Pengalaman ini menjadi nilai tambah besar bagi Timnas Indonesia, karena Herdman tidak datang sebagai pelatih yang benar-benar buta peta. Ia memahami karakter lawan, ritme permainan kawasan tertentu, serta pendekatan taktik yang biasa digunakan. Sementara itu, terkait Bulgaria, Herdman melihat mereka sebagai tim yang tengah membangun era baru dengan pelatih baru, sebuah tantangan yang justru bisa menjadi ujian ideal bagi skuad Garuda. Dari sini, harapan publik sepak bola Indonesia pun mengarah pada satu hal. FIFA Series harus menjadi ajang pembuktian John Herdman. Setelah memantau langsung laga-laga domestik seperti Persija melawan Madura United, publik tentu berharap Herdman benar-benar mendapatkan gambaran jelas tentang cara mengalahkan lawan-lawan Timnas Indonesia. Tidak hanya soal strategi di atas kertas, tetapi juga soal keberanian mengambil keputusan, memadukan pemain lokal dan diaspora, serta membangun mental bertanding yang kuat. Sebagai fans Garuda, kita patut optimis namun tetap realistis.
Proses ini membutuhkan waktu, dan pemantauan langsung seperti yang dilakukan Hartman adalah langkah awal yang tepat. Kini pertanyaannya ada di tangan kita semua. Apakah FIFA Series nanti akan menjadi titik awal kebangkitan timnas Indonesia di bawah John Hartman, atau justru menjadi ujian berat yang membuka banyak pekerjaan rumah? Menarik untuk menantikan jawabannya, dan tentu saja pendapat kamu sangat dinantikan di kolom komentar. Simon Tahamata beri kabar baik timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Kabar baik akhirnya datang untuk timnas Indonesia, khususnya bagi para pecinta sepak bola tanah air yang selama ini setia menanti prestasi di level dunia. Kali ini, angin segar itu bukan datang dari timnas senior yang memang selalu menjadi harapan utama, melainkan dari kelompok umur. Head of Scouting Timnas Indonesia, Simon Tahamata, kembali muncul ke publik dengan membawa kabar yang bisa dibilang bukan kaleng-kaleng, yakni persiapan serius Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2026. Meski bukan level senior yang selama ini kita idam-idamkan bisa lolos Piala Dunia, setidaknya kabar ini menjadi obat rindu dan penawar dahaga bagi para pendukung setia Timnas Indonesia. Nama Simon Tahamata memang sempat jarang terdengar dalam beberapa waktu terakhir. Namun, kehadirannya kembali terungkap lewat unggahan Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, di media sosial Instagram. Dalam unggahan tersebut, Alexander Zwiers membagikan momen kebersamaan bersama staf Garuda United yang juga menampilkan sosok Simon Tahamata. Ia menuliskan bahwa mereka baru saja menyelesaikan 3 hari yang inspiratif bersama staf dengan suasana yang penuh keterbukaan, pikiran positif, serta komitmen bersama untuk terus belajar dan berkembang. Dari sinilah publik mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tengah dipersiapkan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dari postingan tersebut pula diketahui bahwa Simon Tahamata ternyata tengah fokus mempersiapkan Timnas U17 Indonesia untuk target jangka menengah dan panjang, termasuk Piala Asia U17 2026 dan Piala Dunia U17 2026. Lama tak terdengar, Head of Scouting Timnas Indonesia itu ternyata terus bekerja di balik layar, berkomunikasi intens dengan Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, serta pelatih Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa PSSI mulai membangun fondasi yang lebih terstruktur dan berkesinambungan antar kelompok umur. Dalam wawancara dengan media PSSI pada November 2025 lalu, Simon Tahamata sebenarnya sudah memberi sinyal mengenai rencana besar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah melatih anak-anak Garuda United usia 16 tahun dan melihat potensi besar yang dimiliki para pemain muda Indonesia. Menurut Simon, talenta mereka sangat banyak, dan yang paling penting adalah kemauan untuk bekerja keras di atas lapangan. Hal inilah yang menjadi modal utama untuk bersaing di level internasional. Simon Tahamata juga menegaskan bahwa fokus utamanya adalah penguatan teknik dasar yang menjadi fondasi sepak bola modern. Ia memberi contoh sederhana, seperti dalam duel 1 lawan 1, pemain harus memiliki keberanian dan kemampuan untuk menang. Bagi Simon, detail-detail kecil seperti ini sangat menentukan kualitas pemain di masa depan. Ia tidak hanya mencari pemain berbakat secara alami, tetapi juga pemain yang memiliki mental kuat dan mau terus berkembang. Indonesia sendiri sejatinya sudah memiliki pengalaman tampil di 2 edisi Piala Dunia U17, yakni edisi 2023 dan 2025. Pengalaman ini menjadi bekal penting untuk menatap edisi berikutnya. Kini, Simon Tahamata mengaku fokus mencari pemain-pemain muda yang mampu bermain dalam sistem sepak bola modern, cepat dalam mengambil keputusan, berani, serta mampu bekerja keras selama 90 menit penuh. Di bawah pengawasan langsung Simon Tahamata, Garuda United sejauh ini menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Perlu diketahui, Garuda United merupakan tim yang diisi oleh calon-calon pemain Timnas U17 Indonesia yang dipersiapkan khusus untuk ajang Piala Asia U17 2026 dan Piala Dunia U17 2026. Saat ini mereka berkompetisi di EPA Super League U18 dan menunjukkan hasil yang sangat impresif. Hingga pekan ke-18, Garuda United berhasil memuncaki klasemen EPA Super League U18 Grup A. Mereka mencatatkan 14 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Catatan ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif di level kompetisi domestik. Dengan Piala Asia U17 2026 yang semakin dekat dan dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei, kabar ini tentu menjadi suntikan semangat besar bagi Timnas U17 Indonesia. Indonesia sendiri sudah dipastikan kembali tampil di Piala Asia U17 2026 setelah berhasil lolos ke babak 8 besar pada edisi sebelumnya.
Dalam undian yang akan dilakukan pada 12 Februari 2026, Garuda Asia masuk ke dalam pot kedua. Target realistis pun kembali dicanangkan, yakni lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2026 agar dapat mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2026 yang akan digelar pada November tahun tersebut. Harapan besar kembali tumbuh, meski belum di level senior, langkah-langkah yang dilakukan Simon Tahamata dan timnya setidaknya menunjukkan bahwa mimpi timnas Indonesia tampil di panggung dunia sedang dibangun dari akar yang kuat. Menurut kalian, apakah generasi ini mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi di level dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.